ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran di Indonesia. Anak-anak Tuhan akan berjalan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib. Dia melepaskan jubah untuk gelas movement di Indonesia. Hidup dengan iman. Iman kita harus terus bertumbuh, tetap fokus kepada Tuhan Yesus, walaupun banyak rintangan dalam hidup kita. Hanya itu yang Roh Kudus mengingatkan saya tentang warisan rohani yang beliau lepaskan untuk kita anak-anak Tuhan di Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Langkah saudara berdoa pagi hari tidak sia-sia.
tidak ada doa satupun yang tidak terjawab. Siapa yang percaya doanya dijawab Tuhan, angkat kedua tangan Saya memanggil Bapak Alex Abraham Tan Suputra dengan sebutan Ko Alek. Tanggal 1 Juni, saya memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-79 buat Ko Alek. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah pembicaraan saya terakhir bersama Ko Alek. Karena tiba-tiba saya mendengar berita bahwa Pak Alek dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Sangat tiba-tiba dan tidak tahu apa penyakitnya, saya kaget. Tetapi segera saya sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Ko Alek. Kalau saya mengingat pelayanan saya bersama Ko Alek, pada awalnya itu dimulai dari gereja Betani Manyar Sindaru, waktu tahun 1986. Waktu itu jemaatnya baru 600 orang. Saya memulai pelayanan saya sebagai worship leader karena memang itu panggilan saya. Tuhan menetapkan saya untuk menjadi alatnya merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Saya bersama Ko Alek mengembangkan doa, pujian, penyembahan waktu itu. Dan saya ingat bagaimana Ko Alek sangat menekankan soal berbahasa roh. Dan itu yang saya bawa sampai dengan hari ini dalam pelayanan saya, menekankan dalam berbahasa roh. Kita bertiga, jadi Pak Alek, Pak Arifin, saya, itu disebut orang 3 in 1. Karena memang kita tuh kompak, satu sama lain dekat. Sehingga kalau kita bertemu bertiga, itu istri saya pasti ngomong begini, nggak nengok kanan kiri. Artinya tidak memperhatikan yang lainnya. Itu keadaan kita waktu itu. Kemudian gereja Betani mulai berkembang. Dan Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab masing-masing. Pak Alek bertanggung jawab di Indonesia bagian tengah, Pak Arifin di Indonesia bagian timur, sedang saya di Indonesia bagian barat. Gereja ini berkembang. Kalau saya melihat dan mengingat umur Ko Alek, itu 8 tahun lebih tua dari saya. Sehingga saya menganggap Ko Alek ini sebagai kakak, sekaligus mentor saya. Dan saya tidak akan bisa pernah melupakan Ko Alek. Karena kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, salah satunya karena ada andil Ko Alek dalam hidup saya. Sekarang Ko Alek sudah tidak ada lagi. Dia sudah pulang ke rumah Bapak. Selamat jalan Ko Alek. Dan saya saat ini berdoa buat keluarga besar Ko Alek, agar mereka diberkati Tuhan dan hidup rukun dalam nama Yesus. Beliau adalah guru, gembala, bapa rohani dan mentor saya. A very good mentor, even father. Dan saya sampai akhir hidupnya tetap menghormati beliau. Dan kata-kata saya terakhir 1 Juni 2020 ulang tahun beliau ke-79, saya katakan Ko Alex, we love you. Dan itu tidak berubah. Senang kasih Tuhan, saya punya banyak kenangan indah dengan Pak Alex. Pertama-tama karena beliau sangat mirip dengan papa saya. Dua-dua orang Mojokerto, dua-dua temperamental, saudara. Tapi anehnya, karena beliau mengasihi saya, kalau dia lagi bete begitu, anak-anak kantor berkata, freoni ente. AC kalau nggak ada freon kan panas. Saya harus datang ke kantor dan nggak tahu bagaimana dia kembali bisa bersuka cita. Banyak hal yang dalam hidup saya dan saya mempelajari bagaimana sebetulnya kebudayaan beliau itu kebudayaan Jawa.
Banyak sekali firman Tuhan terbuka ketika beliau berkata, manunggaling kawulo lan Gusti. Itu menerangkan God become man. Sederhana sekali. Dan saya masih ingat, he's a man of vision. Saya banyak belajar dari dia. He's a man of vision. Ketika membangun yaitu Manyar belum selesai, atap belum selesai pasang, beliau mengajak saya untuk melihat tanah yang sekarang ada Geraha Betani Nginden itu. Dan di sana kami berdua pakai lars panjang dan berjalan dalam lumpur. Dan beliau berkata bahwa nanti akan dibangun jembatan di depan sungai ini. Dan harganya akan luar biasa. Dan the rest is history. Di situ sambil jalan di lumpur dia berkata, onok tumbu, onok tutupe. Bahasanya sederhana. Dan itu saya pakai dalam hidup saya. Kalau Tuhan sudah kasih tanah, Tuhan kasih bangunan. Bangunan soal kecil, yang mahal harga tanahnya. Banyak hal dalam hidup beliau yang saya belajar, saudara. Satu lagi, dia berpesan, ojo ngudani wong, konko diudani. Jangan menelanjangi orang. Kamu akan ditelanjangi. Karena itu, sebagai murid-murid beliau juga, putra belakang hubungannya kita seperti kakak dan adik. Ya. Tetapi saya dan Pak Niko mengambil keputusan. Kami berdua adalah seperti Sem dan Jafet. Dan tidak akan mau menjadi Ham. Ya, yang menceritakan kekurangan orang tua. Saya belajar dari mama saya satu pelajaran yang penting sekali. Dia berkata, 1000 kali anak salah, orang tua ngampuni. 1 kali orang tua salah, anak tidak mengampuni. That's not fair. Mari kepada putra-putra rohani beliau, kita kenang segala kebaikannya. Dan karena saya menghormati orang tua, I'm blessed dan umur panjang. Ketika diisolasi mandiri tanggal 17 Juni sampai tanggal 1 Juli, ya, maut itu, death is real. Tapi saya percaya orang yang menghormati orang tua akan diperpanjang umurnya. And here I am by His grace. Dan saya tidak ada di sini tanpa beliau. Saya masih ingat beliau yang memberi kesempatan. Dan satu kata-kata yang saya tidak pernah lupa, ketika saya diutus, sebetulnya saya yang minta pergi ke Indonesia Timur. Beliau berkata di depan jemaat, bless him and my Lord will bless you. Dan itu saya tidak pernah lupakan. Dan berkat itu sampai sekarang masih terjadi terus dalam hidup saya. God bless you all. Kiranya Tuhan comfort kita semua melalui Roh Kudus, roh penghiburannya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Saya sebagai anak pertama dari Pastor Alex Abraham Tanusa Putra, 3 teladan yang sudah diberikan kepada saya khususnya, yaitu terus andalkan Tuhan Yesus. Menghadapi masalah, tantangan, pergumulan dalam keuangan, dalam pelayanan, ayah saya mengajarkan andalkan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya andalkan Tuhan Yesus, dia memberikan teladan, yaitu percaya kepada Roh Kudus, respect terhadap Roh Kudus, hormati Roh Kudus. Selanjutnya yaitu dia memberikan teladan dengan imannya. Iman, terus beriman kepada Tuhan Yesus. 2013 saya pernah sakit kanker dan ayah saya mengajarkan, kamu percaya, kamu pasti sembuh. Dan terbukti hari ini saya sudah 7 tahun, saya sudah disembuhkan. Dan saat ini ayah saya sudah bahagia bersama Tuhan Yesus. Dan juga bersama ibu saya, bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Ya, bagi saya, tapi saya sendiri mengenal beliau dari sejak tahun 1978 dan sampai akhir beliau dipanggil Tuhan. Ia meninggalkan legacy atau warisan yang dia tinggalkan bukan hanya gedung-gedung gereja besar yang tersebar di berbagai kota, pulau di Indonesia, tetapi juga para pastors yang dilahirkan, yang dibimbing dan akhirnya juga menjadi
pastors yang sukses, yang berhasil. Bagi saya, he is a legend, legenda. Jarang yang bisa mencapai pelayanan seperti beliau. Beliau meninggalkan monumen. Lalu pada akhir beliau dipanggil Tuhan dan banyak yang mempertanyakan kenapa pemakamannya begitu sangat sederhana dan orang-orang yang sudah dikasihi, sudah dibimbing, sudah dilahirkan, sudah dibesarkan dan menjadi pastors yang berhasil, memang orang mempertanyakan kenapa sesederhana itu. Tetapi bagi saya, teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Yesus yang the greatest legend yang pernah hidup di bumi ini, meninggalnya pun bahkan di kayu salib. Tetapi bukan berarti yang meninggal dalam kesederhanaan itu di mata Bapa kurang mulia. Di mata manusia mungkin begitu sederhana, tetapi tetap di mata Bapa itu sangatlah mulia. Amin. Sebab itu saya bersama istri menyampaikan kesan-kesan ini, biarlah imanmu, warisan iman juga yang ditinggalkan itu tetap terpupuk, dan saya sangat percaya orang yang melayani dengan iman tidak akan dipermalukan. Orang yang melayani dengan iman tidak akan dikecewakan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, perhatian dari semua yang telah membantu di dalam pemakaman sampai hari akhir. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.